Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Belva Fitria dengan NIM akhir 054 dari kelas gizi 5B akan mempresentasikan hasil penugasan artikel review mengenai food record. Baik, definisi dari food report sendiri adalah suatu metode penilaian kesukaan makanan secara prospektif melalui proses pencatatan aktif oleh responden terhadap makanan dan juga minuman yang dikonsumsi selama periode waktu tertentu, yaitu umumnya 3 sampai 7 hari secara konsekutif. Tujuannya adalah untuk mengukur sifat energi, zat gizi makro, dan juga mikro secara kuantitatif untuk dianalisis pola makan responden dan juga korelasinya dengan parameter kesehatan atau status gizi. Jenisnya, untuk skala individu ini ada dua. Yang pertama yaitu estimated food record, yaitu suatu pencatatan dengan estimasi menggunakan bantuan ukuran rumah tangga atau URT. Yang kedua ada weighted food record, yaitu pencatatan dengan penimbangan menggunakan bantuan alat timbang. Untuk karakteristik sasarannya sendiri, yaitu adalah suatu individu ataupun kelompok dengan syarat ketentuan, minimal dia tidak buta huruf atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik untuk memudahkan dalam pencatatan makanan oleh responden. Sebab hampir semua beban dalam bahasan asesmen penilaian ini adalah ditanggung oleh responden. Selanjutnya untuk cara pelaksanaannya, ada estimated food record yang pertama adalah pemberian informasi terkait dengan cara pengisian formulir dan juga penggunaan QRT beserta penyerahan formnya. Kedua, pencatatan nama, bahan, teknik, waktu, keterangan, dan juga perkiraan porsi makanan dan juga minuman yang dikonsumsi dengan QRT oleh responden. Yang ketiga, perhitungan konversi dari QRT ke dalam ukuran berat atau gram oleh pengumpul data atau peneliti atau pendamping. Yang keempat, yaitu analisis asupan zat gizi dari daftar bahan makanan yang sudah didapat menggunakan TKPI ataupun software bantu alat lainnya. Adapun cara pelaksanaan dari weighted food record, yang pertama adalah pemberian informasi terkait cara pengisian form dan juga penimbangan makanan beserta penyerahan formnya. Kedua, penimbangan makanan dan juga minuman yang akan dikonsumsi beserta dengan sisanya jika makanan ataupun minuman tersebut tidak habis terkonsumsi oleh responden. Yang ketiga, yaitu pencatatan nama, bahan, teknik, waktu, keterangan, dan juga jumlah porsi dari hasil penimbangan. Yang terakhir, yaitu analisis asupan zat gizi dari daftar bahan makanan yang telah didapatkan menggunakan TKP ataupun software bantu lainnya. Kedua metode ini biasa digunakan dalam penelitian, studi epidemiologi, ataupun studi metabolik. Kemudian berikut ini adalah hasil artikel yang saya lakukan dengan jurnal berjudul Dietary Adequacy Among Pregnant Women in Southern Ethiopia, Weight Food Record Study. Dari penulisnya Temesgen Muche Ewuni, Eden Asenafi, Abraham Siverau, dan lain-lain. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menilai kecukupan asupan zat gizi pada ibu hamil di Dilaton, Ethiopia Selatan berdasarkan rekomendasi dari WHO ataupun FAO. Untuk metodenya sendiri menggunakan desain cross-sectional berbasis komunitas yang melibatkan 71 ibu hamil di Dilaton, Ethiopia. Namun untuk responden validnya itu hanya 65 data saja. Kemudian cara pengumpulan datanya menggunakan weighted record selama 1 hari dengan timbangan digital 0,1 gram akurasi untuk data asupan, serta wawancara kuesioner untuk data sosiodemografi dan juga obstetri. Nah, data nutrisi ini nanti akan digunakan Nutrisurvey 2007 dengan Ethiopian Food Composition Table, lalu dianalisis menggunakan IMAP software dan juga statistik deskriptif untuk menghitung nilai median, kuartil, serta persentase prevalensi kekurangan nutrisi pada partisipan. Nanti hasil datanya akan disajikan dalam bentuk tabel. Untuk hasil penelitiannya sendiri, yaitu sebagian besar ibu hamil mengalami ketidakcukupan energi, protein, dan juga mikronutrien, terutama pada kalsium, kemudian vitamin C, dan juga vitamin A. Sementara asupan zat besi relatif mencukupi. Kondisi ini dikaitkan dengan pola makan responden yang monoton berbasis serealia, kemudian rendahnya konsumsi pangan hewani, dan juga faktor sosioekonomi. Nah, kesimpulannya yaitu prevalensi risiko kurang nutrisi, terutama pada kalsium, vitamin C, dan juga vitamin A, pada kalangan ibu hamil di Dila, Ethiopia itu relatif tinggi, sehingga direkomendasikan untuk suplementasi multimikronutrien, kemudian intervensi berbasis pangan kaya nutrisi, serta kolaborasi multisektoral. Dari hasil review tersebut, maka dapat kita lakukan evaluasi metode weighted food record. Untuk kelebihannya, yang pertama, dia tidak tergantung dari ingatan responden, sehingga bias ingatan dapat diminimalisir. Kedua, menimbang secara langsung, sehingga tidak membutuhkan QRT yang dapat mengurangi bias responden dan peneliti dalam melakukan perhitungan konversi berat. Yang ketiga, memberikan gambaran detail, jenis, dan juga kuantitas makanan, sehingga dapat diketahui asupan zat gizinya. Adapun kekurangannya, yang pertama, membutuhkan banyak tenaga, biaya, dan juga waktu, karena beban tinggi oleh responden. Yang kedua, responden dapat mengubah pola makan karena sadar sedang diamati ataupun bias informasi. Yang ketiga, responden harus melek huruf, dapat menghitung dengan baik, dan juga memiliki motivasi yang kuat serta patuh karena memang bebannya tinggi ya oleh responden. Kemudian yang keempat, tidak menangkap variasi musiman konsumsi makanan karena pengukuran hanya dilakukan selama 1 hari saja. Yang terakhir, membutuhkan alat penimbangan sebagai pendukung.
Nah, untuk validitas dari metode ini, dia itu sangat valid karena dianggap juga sebagai gold standard field method dalam survei diet untuk estimasi asupan harian aktual, sebab dia itu juga memberikan data kuantitatif yang rinci sehingga perhitungan kandungan energi dan juga zat gizi akan lebih akurat. Adapun reliabilitasnya itu dia itu konsisten baik dalam jangka pendek apabila dilaksanakan selama 3-7 hari, termasuk yaitu meliputi ada hari kerja dan juga akhir pekan, disertai dengan prosedur quality control dan juga protokol standar serta bergantung pada nutrien yang diteliti. Untuk koreksi bias dan juga pencegahannya, itu yang pertama ada misreporting, yaitu ketidaktelitian ataupun kesalahan responden dalam mencatat ukuran porsi. Hal ini dapat dicegah atau diatasi dengan pelatihan responden dengan demonstrasi penggunaan alat dan juga pencatatannya. Kemudian yang kedua dari activity, yaitu responden mengubah pola makan secara sengaja karena sadar sedang diamati. Hal ini dapat diatasi dengan memberi pengarahan di awal saat penyerahan form serta menambahkan hari adaptasi sebelum pencatatan ya, karena dengan demikian kita dapat melakukan adaptasi oleh responden sehingga responden merasa bahwa pencatatan ini itu bukan merupakan suatu hal yang berbeda. Jadi mereka tidak perlu melakukan hal di luar kebiasaannya. Dan yang ketiga ada social desirability, itu responden tidak jujur karena takut oleh stigma sosial. Hal ini dapat diatasi dengan menjamin kerahasiaan data dan juga informasikan di awal bahwa tidak ada hasil yang benar atau salah. Jadi hal ini murni hanya untuk mengumpulkan informasi ataupun data saja. Yang terakhir ada variabilitas musiman, yaitu sulit mencerminkan usual intake karena jangka yang pendek. Nah, hal ini dapat diatasi dengan melakukan pengulangan pada musiman berbeda apabila memang dibutuhkan untuk studi yang jangka panjang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata perbuatan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.